Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di komen. Sepertinya sudah mulai banyak yang tertarik dengan program J2J Jerman ini dan ingin bekerja di Jerman sepertinya. Tetapi mungkin masih galau tentang apakah mereka pasti akan berangkat, atau apakah butuh pengalaman kerja, atau ya mungkin ada ketakutan-ketakutan lain ya, karena takutnya sudah mengorbankan pekerjaan di Indonesia tetapi akhirnya ke Jerman pun tidak jadi. Dengan video ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan itu untuk meluruskan sedikit pemahaman, ya, memberikan pemahaman dan sedikit menghilangkan kegalauan teman-teman yang sudah mulai ada sinyal-sinyal nih untuk mau ikut program ini. Nah, jadi ada yang tanya saya di komen seperti ini, "Kak, kalau ke Jerman butuh pengalaman kerja dulu di Indonesia atau seperti apa?" Nah, saya mau menjawab pertanyaan ini. Jadi teman-teman ya, kakak-kakak, teman-teman perawat sekalian yang mau ikut program J2J Jerman ini, kalian tidak perlu khawatir, kalian jangan pernah punya rasa tidak percaya diri karena kalian adalah fresh graduate, kalian tidak punya pengalaman sebelumnya di Indonesia. Kalian tidak perlu merasa insecure dengan semua itu, karena tidak ada persyaratan khusus sebenarnya di dalam perekrutan J2J Jerman ini yang mengharuskan harus ada minimal pengalaman kerja gitu, minimal berapa tahun pengalaman kerja. Tidak ada sama sekali. Jadi fresh graduate boleh mengikuti program ini. Nah, dalam pengalaman saya sendiri ya, sepanjang saya mengikuti program ini, justru teman-teman yang memiliki pengalaman kerja itu dipanggil untuk interview di belakang-belakang. Jadi yang terakhir-terakhir. Justru yang fresh graduate, yang belum memiliki pengalaman kerja, itu mereka itu lebih sering dipanggil untuk interview oleh pemberi kerja. Dan kalau pengalaman saya sendiri, itu saya mendapatkan panggilan interview oleh pemberi kerja itu di akhir-akhir. Sekitar satu tahunan saya mengikuti program ini, baru saya mendapatkan panggilan untuk interview. Itu juga tidak lulus alias tidak matching. Tetapi kalau teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja, itu sepertinya mereka tuh seperti mudah sekali untuk mendapatkan panggilan interview. Karena ada teman saya yang bahkan sudah interview sebanyak 3 kali, padahal fresh graduate, padahal belum memiliki pengalaman kerja, seperti itu. Karena ya sebenarnya ada beda pandangan ya teman-teman dengan orang Jerman ini. Kadang itu kita yang memiliki pengalaman kerja banyak ya, sudah bertahun-tahun berkiprah di dunia kesehatan, itu kadang menurut orang Jerman itu mungkin menjadi over qualified gitu, terlalu banyak ekspektasi ya, terlalu banyak pengalamannya, takutnya orangnya juga menjadi tuntutannya juga akan menjadi tinggi, ekspektasinya juga tinggi, takutnya nanti orang itu menjadi tidak betah di tempat kerja, di rumah sakit mereka, seperti itu. Jadi mereka juga punya banyak pertimbangan ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau mengikuti program ini, mau join di program ini tetapi baru lulus, tidak apa-apa. Asalkan memiliki STR boleh mendaftar program ini. Nah, pertanyaan yang kedua, itu ada yang tanya seperti ini. "Kak, saya mau ikut program ini, tapi saya kan saat ini sedang bekerja di Indonesia. Apakah ketika diterima di program ini sudah pasti berangkat? Karena saya kan juga punya pekerjaan di Indonesia, saya takut
ketika sudah mengorbankan pekerjaan di Indonesia alias sudah resign, sudah melepaskan pekerjaan di sini, tetapi tidak bisa berangkat juga ke Jerman. Nah, ini juga kegalauan yang sebenarnya selama ini kami juga rasakan, karena kami ini adalah program angkatan pertama ya, program J2J Jerman ini angkatan pertama, sehingga ada banyak keterlambatan, ada banyak hal yang akhirnya itu di luar ekspektasi, maksudnya di luar schedule yang sudah dibuatkan, banyak sekali, sehingga selama ini juga kami sendiri itu dilema apakah saya harus resign atau, karena jujur saya sendiri pun sampai dengan saat ini saya masih bekerja di dalam program ini, khususnya di dalam kursus bahasa Jerman. Itu ada beberapa kelas dibagi, ada 3 jam belajar. Itu di pagi hari itu dari jam 8 pagi sampai jam 11.30, kemudian di siang itu jam 2 sampai 3 jam ke depan, dan kelas malam itu mulai di 5:30 malam sampai malam lagi. Seperti itu. Kita bisa memilih untuk ambil kelas bahasanya itu di kelas pagi, siang, atau malam. Angkatan 1 ini itu kita pelajaran bahasa atau kursus bahasa Jermannya itu dilakukan secara online, sehingga ini cukup memudahkan saya untuk sambil belajar sambil bekerja. Tetapi di batch kedua itu memang ada kelas online, ada kelas offline. Teman-teman saya, ada beberapa teman saya yang juga mengikuti program ini di batch kedua kemarin, itu mereka juga tetap bekerja sambil mengikuti pelatihan bahasa, meskipun mereka memilih kelas offline. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa diatur. Guru-guru, mentor-mentornya ya, orang panitia pelaksananya, guru-guru bahasanya juga mereka sangat memahami bahwa kita itu menjalani program ini sambil bekerja. Jadi mereka bisa memahami di dalam segala hal. Misalkan kita pada saat belajar bahasa dan kita juga sambil bekerja, sehingga kameranya harus kita off, misalkan kita tinggal bilang bahwa saat ini saya sedang berdinas sehingga saya harus off kamera, mereka akan paham seperti itu. Kebetulan orang Goethe-nya, karena belajar bahasa Jerman itu di Goethe Institute, nah guru-guru di Goethe itu sangat paham dengan kondisi kita, orang BP2MI juga paham dengan kondisi kita, orang GIZ juga paham dengan kondisi kita, sehingga mereka itu bisa memaklumi kondisi kita di setiap keadaan. Tetapi mereka tetap menekankan bahwa apapun kondisi kita, belajar bahasa Jerman itu jangan pernah disepelekan, dan belajarnya pasti harus giat supaya bisa menguasai bahasa Jerman dan tentunya bisa lulus ujian. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan apakah sudah diterima, apakah jika diterima di program J2J Jerman ini bisa pasti akan berangkat. Jawabannya pasti akan berangkat, tetapi satu persyaratan lagi, yaitu adalah bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman itu di sini dibutuhkan sertifikat. Jadi kita itu, jadi begini, sebenarnya orang Jerman itu persyaratan untuk bisa bekerja di Jerman itu membutuhkan sertifikat B2. Ya, tetapi untuk program kita ini, program J2J Jerman ini, mereka mengizinkan ke Jerman menggunakan sertifikat B1, sehingga belajar bahasa Jerman di Indonesia itu sendiri itu mulai dari A1, A2, dan B1. Jadi ada 3 level, dan ini dilaksanakan kurang lebih 8-9 bulan di Indonesia. Belajar bahasa Jerman kurang lebih 9 bulan di Indonesia. Setelah itu ada ujian Goethe sertifikat B1. Jadi teman-teman setelah belajar harus ujian. Nah, ujian ini harus lulus. Kalau tidak lulus, maka sorry ada bunyi kendaraan lewat.
kalau tidak lulus ujian Gute sertifikat B1, maka akan diulang lagi, diulang sampai lulus baru bisa berangkat. Jadi meskipun sudah mendapatkan izin kerja ya, PK, perjanjian kerja dari pemberi kerja di Jerman, tetapi misalkan belum lulus Gute sertifikat B1, maka belum bisa berangkat. Tetapi yang jelas pasti akan berangkat, tetapi harus lulus B1 seperti itu. Jadi tugas kita adalah belajar yang baik, dan kursus yang baik, belajar bahasa Jerman yang baik, sehingga bisa lulus ujian, sehingga bisa cepat berangkat gitu. Jadi cepat atau lambatnya kita berangkat ke Jerman itu ditentukan oleh kita sendiri gitu. Kalau cepat lulus bahasa Jermannya, cepat lulus ujiannya, maka cepat berangkat gitu. Jadi ada dua hal yang menentukan kita itu bisa berangkat cepat atau tidak. Yang pertama adalah ujian sertifikat B1-nya harus lulus. Yang kedua adalah perjanjian kerjanya. Karena visa itu bisa diproses kalau sudah ada perjanjian kerja begitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan pasti berangkat, tapi dua itu harus didapatkan dulu baru bisa berangkat. Nah, kalau misalkan pertanyaan apakah sebaiknya resign, menurut saya teman-teman, jika kalian saat ini juga sedang bekerja di Indonesia, menurut saya sebaiknya kalian tetap bekerja ya. Selama belajar bahasa Jerman, kalian pun tetap bekerja sehingga kalian punya penghasilan juga di Indonesia. Karena kan belajar dan proses perekrutan, proses belajar bahasa sampai keberangkatan itu kan 1 tahun, 1 sampai 2 tahun gitu. 1 sampai 2 atau 1 sampai 1,5 tahun seperti itu, lama. Jadi kalau misalkan kalian harus keluar dari pekerjaan sekarang, itu sangat disayangkan karena kalian tidak akan punya penghasilan. Dan satu lagi, tidak ada akomodasi dari pihak BP2MI ini. Jadi yang jelas bahwa kalian pasti akan kesulitan secara finansial kalau misalkan memutuskan untuk resign dari pekerjaan selama kursus bahasa Jerman seperti itu. Jadi kalian kursus dulu, kalian boleh resign ketika sudah pegang visa keberangkatan, visa untuk tinggal dan bekerja di Jerman, seperti itu. Sama halnya dengan saya saat ini, karena saya belum lulus Gute sertifikat B1, saya masih bekerja. Saya mungkin akan keluar dari pekerjaan saya setelah minimal saya mendapatkan minimal saya lulus B1. Seperti itu teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar. Itu dulu penjelasan dari saya. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman bisa chat, ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan pastinya saya akan menjawab. Insya Allah saya akan selalu bisa menjawabnya. Itu saja. Bye-bye.